warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Sudah. Belum ya? Kenapa belum? Sudah. Perkenalkan, nama Ibu Sandi Aulia. Biasa dipanggil Ibu Sandi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai berbagai pekerjaan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa mimpin doa? Ya, siapa namanya? Ya, Olif. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa yaghfir lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan. Di sini ada dua jenis-jenis pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu ini apa? Petani. Nah, petani menghasilkan apa? Menghasilkan tanah. Petani bekerja untuk menghasilkan tanah di bumi ini untuk dapat menikmati banyak orang dengan hasil pertanian yang melimpah dan berkualitas. Nah, petani bisa menanam apa saja? Buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayurnya seperti apa? Kangkung. Apa lagi? Ubi, kentang. Wah, berarti pernah ya melihatnya. Nah, selain dari sayur-sayuran, apa lagi? Buah-buahan contohnya apa? Apel, ada jambu. Apa lagi? Durian. Saya makan durian ya. Selain buah dan sayur, petani juga menanam apa? Padi. Padi menghasilkan Beras. beras untuk dimakan. Makannya apa? Nasi. Pasti makan nasi ya kan? Nah, selanjutnya yaitu ini penulis. Nah, penulis akan memberikan dan menghasilkan karya dalam bentuk tulisan yang bisa saja berupa buku, artikel, dan lain sebagainya. Nah, penulis biasanya dia menulis buku. Siapa yang suka baca buku? Buku apa?
Buku cerita. Buku cerita ya. Nah, di balik buku cerita itu ada yang menulisnya. Dan tentu ia mempunyai pemikiran yang kreatif untuk menarik. Merupakan pelaku kreatif yang menulis dari buku yang kita baca. Buku-bukunya seperti buku sekolah, buku cerita, buku apa lagi? Buku memasak, buku pantun. Yaitu ada koki. Ada yang tahu apa itu koki? Tahu. Apa itu koki? Memasak. Memasak. Nah, koki merupakan pekerjaan dengan ketentuan yang sangat ahli dalam bidangnya, yang harus dilewati dengan sekolah terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar koki. Nah, koki untuk menjadi orang yang pandai memasak, ia harus sekolah terlebih dahulu, khusus untuk sekolah memasak. Nah, seorang koki bertugas untuk menyajikan masakan yang enak. Siapa yang mau masak enak? Mau jadi koki? Mau? Ya, kalau mau jadi koki harus didalami ya. Sering masak di rumah, bantu ibu ya. Nah, selanjutnya ada pemahat. Ada yang tahu pemahat? Belum ya? Nah, pekerjaan pemahat harus memiliki keahlian khusus dengan mereka memahat kayu yang akan menjadikan kayu sebagai kerajinan yang memiliki nilai tinggi karena tidak semua orang dapat melakukannya. Nah, pemahat di sini seperti pernah melihat patung? Nah, itu pemahat yang buatnya. Dia pahat pakai alat-alatnya. Siapa yang mau jadi pemahat? Gak mau ya? Menciptakan barang. Berarti dia menghasilkan barang untuk bisa dijual, bisa dimanfaatkan dan menjadi sejarah. Selanjutnya ada wartawan. Ada yang tahu wartawan? Apa itu wartawan? Yang menghasilkan informasi. Kita sering lihat ya di berita, ada yang sering nyampain kalau ada berita ini musibah di Gunung Semeru, ya kan? Wartawan bekerja untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan dengan berdasarkan fakta yang akan dikemas dalam bentuk berita. Nah, wartawan bisa nyampein beragam berita loh, nggak cuma musibah, ada banyak hal lainnya. Misalnya apa? Penculikan. Nah, penculikan, apa lagi? Maling, jamret. Jadi kita nggak boleh ditiru itu ya. Jadi jamret, hal yang negatif seperti itu. Kalau bisa kita yang memberikan informasi pada orang bahwa harus kita hati-hati ya dalam menjaga diri ya. Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini apa? Dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Olive mau jadi dokter? Tahu apa itu dokter? Tahu. Apa? Yang mengobati ya. Ini adalah dokter. Dokter adalah tenaga kesehatan yang merupakan titik kontak pertama pasien. Dengan dokter, pasien dapat menyelesaikan masalah kesehatan apapun untuk membantu mengobati yang sakit berdasarkan bidangnya. Siapa yang sering sakit? Kita sering sakit ya, karena kita hujan-hujanan, kita sering minum es. Jadi kita sakit ya. Terus kita berobatnya kemana? Ke dokter. Kalau kita mau ke dokter, kita ke kemana dulu? Ke rumah sakit. Selain rumah sakit apa lagi? Ada bidan, di puskesmas juga bisa ya. Nah, dokter dia punya bidangnya tersendiri. Kalau misalnya kita sakit batuk, itu berarti penyakit yang biasa ya. Kalau misalnya kita sakit yang lebih dalam, itu harus ke khusus dokter yang di bidangnya, seperti dokter yang penyakit dalam ya. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru. Guru itu apa? Ya, yang memberikan ilmu anak didik. Nah, seperti ibu ya, kita harus menghargai ibu guru ya. Selain itu, ibu guru juga harus kita hormati di sekolah karena dia adalah orang tua kedua di sekolah kita yang menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Nah, guru berjasa untuk mengayomi dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Nah, peran guru itu ada banyak ya. Selain mengajar, guru juga mendidik anak-anak. Nah, setelah itu, guru juga membimbing anak-anak menjadi motivator, menjadi teladan, memberikan hal-hal yang positif kepada anak-anak. Selain dari itu, guru juga memberikan penilaian atas apa yang kita jalani di sekolah ya. Kita kalau sudah belajar itu berarti dikasih ujian kan? Udah ujian semua kan? Nah, sekarang kita di sekolah sudah ujian semua ya kan? Sudah. Gimana nilainya? Bagus kan? Siapa yang dapat peringkat? Belum ada ya? Jadi kita harus lebih meningkatkan diri lagi ya. Nah, guru juga orang yang mengabdikan dirinya untuk sekolah, untuk anak-anak. Karena dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa yang mau jadi guru? Mau nggak jadi guru? Mau nggak? Enak loh jadi guru, kayak ibu sekarang loh. Nggak mau ya? Selanjutnya ada satpam. Satpam itu apa? Menjaga anak-anak. Jagaan rumah pribadi, komplek, perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, satpam ini yang menjaga keamanan. Dia seperti polisi, tapi dia cuma keamanan yang ada di sekitarnya. Beda dengan polisi ya. Nah, mau jadi satpam itu juga harus ada keahlian bela diri ya. Kalau seandainya ada maling nih, kita juga harus sigap menghadapinya. Kalau dia bawa pisau, kita harus bisa membela diri kita ya kan. Nah, satpam singkatan dari Satuan Pengamanan. Adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan di dalam masyarakat. Nah, tugas pokok dari satpam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area lingkungan atau di tempat kerja. Nah, di sini ada satpam nggak? Nggak ada ya? Nah, di sekolah ada satpam juga ya. Kalau misalnya kita terlambat ke sekolah, ada satpam yang jaga kan? Terus dilarangnya nggak boleh masuk karena telat ya kan? Kalau misalnya boleh masuk, pasti dikasihnya hukuman. Atau enggak kita menemui guru BK-nya, ya kan? Sekolah. Enggak ya, kita harus disiplin dengan peraturan di sekolah. Kalau misalnya di sekolah disuruh datang jam 7, kita harus datang sebelum dari jam 7, ya. Biasanya kalau masuk sekolah itu jam berapa? Setengah 7, setengah 8. Kita harus datang sebelum dari jam itu ya, nggak boleh terlambat. Kalau kita terlambat nanti diberi hukuman sama guru. Nanti disuruhnya membersihkan WC, nanti disuruhnya bernyanyi di lapangan, ya kan? Kan nggak enak kayak gitu. Kita harus bisa memberikan contoh juga kepada teman-teman supaya kita nggak boleh terlambat. Kan suka ada tuh kalau di sekolah ada teman-teman yang terlambat ya, ada kan temannya? Nah, itu sering dikasih hukuman apa? Bersih WC ya kan?
Nggak enak kan bersihin WC? Bersihin WC kadang bau, kotor. Dan kita juga harus bisa menjaga kebersihan di sekolah ya. Kebersihan sekolah itu ada pada diri kita. Kalau kita bisa menjaganya dengan baik, sekolahnya juga akan baik ya. Kalau kita misalnya ke WC nih, kalau kita buang air kecil, harus disiram ya. Nggak boleh enggak. Nah, selanjutnya ada sopir. Sopir adalah orang yang mengemudikan kendaraan yang digaji oleh atasannya. Sopir ada beragam, ada sopir pribadi, ada sopir perusahaan, ada sopir taksi, dan masih banyak lagi. Pekerjaan ini dapat membantu dalam hal menyetir mobil atau kendaraan lainnya. Nah, kita sering ya kan ketemu sama angkot. Nah, itu ada sopirnya kan? Siapa yang sering naik angkot? Pernah nggak naik angkot? Pernah ya. Nah, selain sopir angkot, ada sopir apa lagi? Sopir bus, terus apa lagi? Sopir itu nggak cuman sopir mobil ya, bisa sopir apa? Sopir motor. Dia juga, pokoknya dia itu mengemudikan kendaraan ya. Kendaraannya bisa apa saja yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Siapa yang mau jadi sopir? Jadi sopir itu enak loh. Kalau seandainya kita mau kerja nih, misalnya lowongan ini di sana udah penuh, terus ada yang nggak bisa pakai mobil, yang nggak bisa nyopirin mobil, kita daftarin diri kita jadi sopir ya. Selanjutnya ada polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Mau nggak jadi polisi? Mau nggak jadi polisi? Polisi adalah mengabdi untuk ketertiban negara. Polisi menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Nah, polisi di sini tugasnya untuk menjaga ketertiban negara ya. Kalau misalnya kita melanggar hukum dari negara, kita nggak boleh nanti dihukum sama polisi, mau? Nggak mau ya. Kalau misalnya melanggar sesuatu, nanti ditangkapnya, terus masuk penjara. Mau? Nggak mau ya. Jadi kita harus mentaati peraturan yang ada di negara. Nah, seorang polisi mengemban tugas utama, yaitu bertindak tegas dalam menghadapi kejahatan. Kejahatannya bisa apa saja? Seperti penculikan, pencopetan, maling, apalagi? Jambret, apalagi? Anak-anak yang nakal nih, suka juga ditangkapnya. Jadi kita harus bersikap baik ya terhadap sesama, dan juga kita harus Nah, selanjutnya ibu punya soal nih. Nah, jadi ini kan ada pekerjaan nih. Nah, ini dipasangkan sesuai dengan apa yang dipakai oleh pekerjaan ini. Siapa yang bisa? Ayo coba. Nah, jadi siapa yang bisa menyusunnya? Coba Oli. Ya.
Masih ada berapa lagi ya? Ada 1, 2. Siapa ya? Siapa mau coba lagi? Ini ada ya. Jadi tinggal ini sama ini. Manu saya aja nggak baca. Ini nah dekat ini, udah ini sama ini. Udah ada ini Yang ini sini. ya. Nah, pinter. Ada satu lagi nih. Siapa yang bisa? Benar nggak ya? Gambar yang pertama. Ini gambar apa? Dokter. Dokter pasangannya kemana? Ini ya? Ini alat dokter ya? Selanjutnya ini apa? Pelukis. Pelukis. Arahnya ke? Situ bawah. Namanya kuas. Ini alat dari pelukis. Selanjutnya ini apa? Pemadam kebakaran. Terus kemana? Itu ke api. Ke api. Ini koki. Arahnya ke Tapi topi. Ini topi koki ya. Dipakai untuk dia dalam memasak. Hanya ini apa? Guru. Ke buku. Berarti semuanya benar ya. Dapat hadiah loh. Yang pertama tadi siapa jawabnya? Apa namanya? Olive. Yang kedua tadi siapa? Meli. Ini Meli hadiahnya? Melin. Yang ketiga siapa? Si ganteng ternyata. Nah. Siapa lagi? Satunya siapa? Oh, ini ya. Nah. Siapa yang mau hadiah lagi? Mau nggak? Kalau mau, sebutin cita-citanya mau jadi apa? guru. Siapa namanya? Siapa? Rina. Cita-citanya mau jadi apa? Kenapa mau jadi guru? Karena guru berjasa, ya. Nah, kenapa? Mau jadi apa? Hah? Siapa namanya? Mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tentara itu tugasnya apa? Menjaga keamanan negara ya. Dia sama seperti polisi. Nah, ini. Pinter ya, ganteng. Siapa lagi? Yang belum? Ini maunya jadi apa? Tentara. Siapa namanya? Dika. Dika. Mau jadi tentara. Selanjutnya pekerjaan yang ada di pegunungan, yaitu kerjaan apa ya? Seperti pemetik teh. Pemetik teh itu untuk menghasilkan teh. Teh yang untuk kita minum. Siapa yang sering minum teh? Suka ya? Enak nggak tehnya? Enak. Tehnya juga wangi ya. Nah, kalau di pegunungan itu para pemetik teh itu menanam teh dari biji hingga ia tumbuh jadi tanaman teh. Jadi tumbuh menjadi teh yang bisa dipetik dan dihasilkan untuk diminum. Cantik. Nah, di sini selain dari teh, kita juga bisa menanam apa ini? Ubi. Nah, di sini ibu akan memberitahu cara menanam dari ubi. Nah, kalau di teh kan itu dari biji nih. Kalau ini dari batang. Ini namanya cara penanaman dengan cara stek.
yaitu batangnya di bawahnya dipotong dan di atas juga dipotong, lalu ditanam di dalam tanah. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses penanaman stek. Kalau penanaman seperti biasa itu dari awal ya, dari biji kita siram, terus kita rawat dengan baik, kita kadang kita kasih apa? Kalau misalnya nanam-nanam itu kasih air, terus kasih pupuk. Nah, ini juga seperti itu. Kalau bisa kita siram terus setiap hari, kita jaga ya. Di lingkungan sekitar kita tentunya banyak nih tanaman yang harus kita lestarikan ya. Kita jaga. Siapa yang punya tanaman? Punya tanaman apa? Bunga. Punya bunga semua ya? Bunga apa? Bunga keladi merah. Selain bunga, tanaman apa lagi yang suka nanam? Apa? Buahan. Buah apa? Buah jambu. Selain dari buah, kita juga tadi bilang penanaman ini ya, sayuran. Sayuran apa? Sayuran seperti katu. Sayur apa lagi? Kangkung. Sudah ya? Nah, cukup itu saja ya yang Ibu sampaikan. Nanti kita lanjut lagi ya pelajarannya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.